Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Zahra Queen Channel. Akhirnya kita ketemu lagi, dan kali ini Zahra akan membahas kisah sahabat yang banyak banget di request oleh teman-teman. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Rasulullah yang jenaka, yang suka ngerjain para sahabat, dan bukan cuma para sahabat tapi juga Rasulullah dikerjain sama beliau. Kira-kira ada yang tahu? Benar sekali, Nuaiman bin Amr. Jadi Nuaiman bin Amr ini adalah kaum Ansor. Kaum Ansor artinya adalah sahabat Rasulullah yang asli orang Madinah. Nah, sebenarnya banyak banget kisah jenaka Nuaiman, tapi kali ini aku cuma mau membahas satu kisahnya Nuaiman yang menurut aku sangat-sangat lucu. Jadi semasa wafatnya Rasulullah, berpulangnya Rasulullah ke pangkuan ilahi, jadi Rasulullah udah meninggal. Suatu ketika Nuaiman gabut di luar masjid, gabut kayak pusing gitu loh, gabut main-main gitu kan, main-main pasir gitu. Tiba-tiba si Nuaiman ini ngelihat orang buta mondar-mandir dari tadi, mondar-mandir di depan Nuaiman yang gabut, yang puyeng, yang pusing. Tiba-tiba Nuaiman menggerutu, "Nih orang kenapa sih? Aku udah puyeng, aku udah pusing. Dia juga mondar-mandir di hadapan aku, bikin pusing, bikin makin pusing gitu kan." Sampai Nuaiman menghampiri orang buta tersebut dan mengatakan, "Kamu kenapa mondar-mandir dari tadi?" Si buta bilang, "Karena aku ini buta dan aku tidak bisa melihat. Biasanya aku bareng anakku, dan sekarang aku mau banget pipis. Tapi anakku yang membimbing aku nggak tahu nih kemana dari tadi, padahal cuma di sini doang. Tapi sekarang aku nggak tahu anak aku kemana." Nuaiman bilang, "Oke, kalau gitu aku anterin kamu pipis gitu. Aku anterin kamu pergi kencing gitu kan." Si Nuaiman ini karena aslinya emang jahil, kayak jahil banget gitu loh anaknya, dan jenaka banget, lucu-lucu banget. Sampai Nuaiman ini membawa orang buta ini, dibawa sampailah di suatu tempat, dan Nuaiman mengatakan, "Sekarang kamu udah berada di toilet, padahal itu adalah masjidnya Rasulullah." Jadi si buta ini dibawa masuk ke masjidnya Rasulullah, dan ya udah ditinggalin oleh Nuaiman. Si buta ini udah prepare gitu kan, mau pipis. Tiba-tiba para sahabat kaget kan, apalagi yang masih sholat, langsung buru-buru nyelesain sholatnya dan nyamperin si buta dan mengatakan, "Hei, kenapa kamu berada di sini? Kenapa kamu mau pipis di sini?" Langsung sahabat menanyakan kepada si buta ini, dan si buta ini mengatakan, "Memangnya kenapa? Ini kan toilet." Terus para sahabat mengatakan, "Bukan, ini masjidnya Rasulullah." Nah, si buta ini kan kaget gitu kan. "Masa? Katanya ini toilet, padahal tadi ada orang yang membawa saya ke sini dan mengatakan ini toilet, dan kalau kita dengar dari cara bicaranya dia itu orang baik, nggak mungkin nipu saya." Jadi ya udah, si buta keluar dari masjid dan nyari-nyari Nuaiman. Pokoknya kalau mau ketemu Nuaiman, mau dipukul pakai tongkatnya katanya. Pokoknya hari itu dia harus ketemu sama Nuaiman untuk membalaskan kemarahannya kepada Nuaiman. Nah, setiap orang yang lewat ditanya kepada si buta, "Apakah kamu mengenal Nuaiman?" Dan para sahabat mengatakan, "Oh, Nuaiman kalau dicari nggak bakal ketemu. Tapi kalau nggak dicari dia bakal datang sendiri." Oh gitu. Sampai suatu ketika Nuaiman udah capek lihat si buta nanya-nanya tentang dia. Nuaiman menghampiri si buta lagi, "Kamu cari siapa?" "Aku cari Nuaiman." Jadi Nuaiman merubah suaranya. "Aku mencari Nuaiman." "Memangnya kenapa si Nuaiman?" tanya Nuaiman. Lalu si buta mengatakan, "Nuaiman ini menipu saya. Saya mencari toilet malah dibawa ke masjidnya Rasulullah. Demi Allah, kalau aku ketemu Nuaiman, aku akan hukum dia." Oke, Nuaiman bilang, "Ya udah, kalau gitu aku temenin kamu mencari Nuaiman." Jadi Nuaiman ini muter-muter, ngajak si orang buta ini muter-muter, sampai karena udah capek muter-muter, dibawa lagi masuk ke masjid. Nah, ketemulah di situ sama Umar kayaknya. Kalau bukan Umar, Abu Bakar, intinya Amirul Mukminin atau Khalifah pada saat itu.
Nah, pada saat itu Khalifah sedang sholat, Amirul Mukminin sedang sholat, dan Nuaiman mengatakan, inilah si Nuaiman, dia cuma pura-pura baik, dia cuma pura-pura sholat, halah pukul aja, pukul. Nah, setelah itu Nuaiman pergi, dan orang buta ini memukul Amirul Mukminin, dan lagi-lagi sahabat kaget kan, siapa yang mukul Khalifah? Para sahabat kaget dan menghampiri orang buta itu dan mengatakan, lah kamu lagi kan yang tadi, kenapa kamu pukul Amirul Mukminin? Dan si buta pun kaget dan gemetar, ini Amirul Mukminin, kata pemuda tadi, ini adalah Nuaiman. Ini adalah Nuaiman. Oh, takut kan si buta, ternyata yang dipukul adalah Khalifah. Dan orang buta itu pun mengatakan, demi Allah mulai sekarang aku tidak akan mempercayai manusia lagi, karena ditipu 2 kali oleh Nuaiman. Tapi para sahabat ini setelah si buta ini kembali dan memukul Amirul Mukminin, para sahabat pun refleks tahu bahwa itu adalah perbuatan Nuaiman, karena nggak ada orang lain lagi yang senekat itu berbuat lelucon, jahil kepada orang lain, ya tidak lain adalah Nuaiman. Tapi Masya Allah, Nuaiman bin Amr ini meskipun jenaka, jahil, bahkan awal-awal Islamannya dia masih minum arak, mabuk-mabukan, tapi Allah sangat menyayangi Nuaiman, karena ya itulah yang penting. Yang harus dikejar adalah ridho Allah. Ridho Allah, maka bagaimanapun bentuk kita, Allah akan tetap mencintai kita. Nah, gitu dulu kisah Nuaiman, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu kisah sahabat kali ini. Untuk video-video yang lain, insya Allah kisah-kisah sahabat yang lain bisa nonton di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.